Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Tapi pun, perkenalkan nama saya Maharani Vanessa Rizka dari SMA Negeri 1 Sumberjaya. Saya di sini sebagai tim pro menyatakan setuju dengan mosi pentingnya peran budaya sebagai pendorong kehidupan berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan dulu bahwa budaya itu apa. Budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budhaya yang berarti budi atau akal. Budaya pula kita ketahui tidak hanya budi atau akal, tetapi juga adalah tradisi turun-menurun yang ada di setiap daerah dan telah menjadi suatu identitas dari suatu negara dan daerah itu sendiri dan memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Perfilman Musik Media Kemendikbudristek Ahmad Mahendra menjelaskan bahwa setelah 3 tahun dunia diguncang oleh pandemi COVID-19, kearifan lokal dan budaya selaras bersanding untuk dapat mengatasinya. Dunia ini memang perlu kebudayaan untuk hidup berkelanjutan. Melalui budaya kita sendiri, kita dapat memperbaiki dunia dengan kearifan yang ada. Indonesia dapat berkolaborasi dari 900 pelaku budaya dan akan menghasilkan 119 karya dalam bentuk yang berbeda-beda pula. Kearifan lokal, warisan budaya merupakan sumber edukasi, pengetahuan, dan inspirasi bagi banyak orang jika kita dapat mendistribusikannya dengan baik. Indonesia memiliki tradisi dalam sumber pengetahuan lokal yang sangat kaya dan hidup. Arti hidup di sini adalah budaya di Indonesia memiliki ciri khas yang menonjol dari budaya-budaya yang lain. Kedua hal tersebut dapat menjadi dasar yang kuat untuk melaksanakan rencana pembangunan nasional yang mana akan berdampak kepada kehidupan berkelanjutan. Kebudayaan berperan sebagai aset penting yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Indonesia dapat menjadi bangsa yang besar apabila mampu mengejawantahkan kebudayaan ke dalam pembangunan nasional. Arti dari mengejawantahkan sendiri adalah masyarakat Indonesia mampu untuk menghasilkan karya-karya yang akan memikat para penikmat karya dari luar negeri maupun dalam negeri dan dari domestik dan internasional. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan seminar. Upaya seminar ini telah dilakukan pada 6 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 4 April 2017 dengan tema Peran Kebudayaan dalam Pembangunan Nasional. Tujuan dari seminar ini sendiri adalah untuk mewujudkan pembuatan kebijakan-kebijakan dalam pembangunan nasional dan tidak meninggalkan kearifan lokal dari budaya itu sendiri. Sebenarnya, untuk melestarikan dan mendayagunakan kebudayaan itu tidaklah sulit. Kita hanya perlu mendedikasikan niat kita untuk membuat sesuatu karya yang menarik di mata masyarakat luar maupun dalam negeri. Melestarikan dan mendayagunakan kebudayaan dapat menjadi hal yang efektif dalam mendorong ekonomi, yaitu dapat meningkatkan perekonomian daerah ataupun negara. Sebagai bukti, salah satu daerah di Indonesia adalah Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur. Melaksanakan acara pameran pada tahun 2012 yang dampaknya pada perekonomian daerah ini sangat memuncak selama 5 tahun lamanya. Dan artinya ini sangat berperan sebagai pendorong kehidupan berkelanjutan karena sangat berdampak positif bagi perekonomian negara, yang mana jika perekonomian negara ini memuncak, masyarakat Indonesia tidak lagi kesulitan dalam mencari dana untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain dari pemerintah. Sebagai pendorong kehidupan berkelanjutan ini, kebudayaan dapat mendongkrak perekonomian yang pastinya akan berperan sebagai pendorong kehidupan berkelanjutan. Keberhasilan Banyuwangi ini dapat diadaptasi dan direplikasi daerah lain di Indonesia dalam rangka membantu mewujudkan pembangunan nasional lewat kebudayaan. Hal ini menarik
tidak hanya pembeli domestik, tetapi juga internasional. Tentu saja dalam pembangunan ini terdapat tantangan-tantangan tertentu dari dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi perlu saya sepakati bahwa pemerintah di Indonesia telah mengatasi permasalahan ini. Dengan caranya, dia tidak hanya memperhatikan kota-kota besar saja, tetapi dia juga telah memperhatikan daerah-daerah pelosok yang memiliki budaya yang amat menarik untuk dilestarikan lagi. Menggabungkan kebudayaan ke dalam pembangunan merupakan cara untuk membentuk dan melestarikan identitas Indonesia sebagai bangsa dengan kebudayaan yang amat sangat kaya raya dan kebudayaan yang amat sangat mendominasi. Dalam proses kehidupan berkelanjutan, kita melihat bahwa kebudayaan berperan sangat penting. Kita bisa menggunakan sumber daya kebudayaan kita, seperti pengetahuan dan kearifan lokal, ekspresi budaya kita yang sangat beragam untuk kepentingan tersebut. Berbagai pengetahuan, institusi, dan ekspresi budaya, praktik yang kita warisi telah melewati ujian waktu, sehingga terus dibawa ke zaman modern. Jika berbagai sumber ini dikonsolidasikan, kita akan memiliki saran untuk menciptakan kehidupan yang lebih berkelanjutan. Dengan saya yang katakan tadi, di pertama saya menjelaskan pro saya. Budaya tidak hanya tradisi, tetapi juga budi dan akal. Jadi, di samping kita memiliki tradisi-tradisi, itu kita harus memiliki budi dan akal juga. Budi artinya perbuatan baik dan akal adalah pemikiran yang akan membuat kita berpikir dahulu sebelum bertindak. Itulah sebuah kunci yang akan membuat kehidupan berkelanjutan di Indonesia semakin terarah. Terima kasih. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.